Berikut penjelasan Agus Nahak, kuasa hukum Rebecca Adutadak terhadap statement Branch Manager Bank. Sore hari ini kita kembali lagi untuk mengcounter klarifikasi daripada Bank Kacau Kupang yang beberapa hari lalu mengklarifikasi tentang persoalan yang kami hadapi di Bank Bukopin. Jadi nanti akan dibacakan oleh rekan saya, dan mereka kurang lebih ada 10 poin ya yang mereka sampaikan, tapi kita nanti akan menjelaskan sedetail mungkin. Kebetulan sekali ini ada langsung Ibu Rebecca dan juga suami dan juga adik juga ada di sini, anaknya langsung Bu Rebecca. Mohon supaya dibacakan. Ya. Oke, baik, selamat sore. Di sini saya akan paparkan atau saya akan bacakan 10 poin yang diklarifikasi oleh Bank Bukopin Kupang. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Bank Bukopin Kupang adalah perusahaan perbankan nasional yang telah berpengalaman semenjak tahun 1970, di mana dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan SOP yang diawasi oleh OJK dengan selalu memprioritaskan kenyamanan nasabah dan keamanan dana nasabah. Yang kedua, Bank Bukopin Kupang sebagai lembaga keuangan perbankan dibatasi oleh Undang-Undang Perbankan dalam menyampaikan informasi mengenai nasabah maupun simpanannya, dalam hal ini rahasia bank. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan mengenai kronologis terperinci terkait permasalahan dana Ibu Rebecca Adutadak, dan mohon rekan-rekan media memahami hal tersebut. Yang ketiga, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai data nasabah dan simpanannya termasuk transaksi nasabah tersebut, Bank KB Bukopin Kupang hanya dapat membuka data kepada nasabah itu sendiri atau kepada penegak hukum yang sedang menjalankan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bahwa mengenai permasalahan dengan Ibu Rebecca Adutadak atas permintaan yang bersangkutan, Bank KB Bukopin Kupang dengan itikat baik telah menyampaikan rincian kronologis transaksi yang menjadi pembicaraan pada saat ini dengan data yang selengkap-lengkapnya pada tanggal 5 Maret 2020 di kantor Bank KB Bukopin Cabang Kupang. Yang kelima, bahwa terkait dengan permasalahan ini, Ibu Rebecca Adutadak pada tanggal 7 Juli 2020 telah melaporkan Bank KB Bukopin Kupang dengan dugaan tindak pidana perbankan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT sebagaimana laporan polisi dengan nomor LB-B-7-Res.2-2-2020 SPKT Polda Nusa Tenggara Timur. Yang keenam, bahwa dalam proses hukum tersebut pihak Bank Bukopin Kupang telah beberapa kali diperiksa untuk memberikan keterangan dan juga menyampaikan bukti-bukti terkait dengan permasalahan ini. Yang ketujuh, bahwa terkait dengan proses hukum tersebut pihak kepolisian berdasarkan kewenangannya secara profesional mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dengan nomor SPP NID /69/10/2020 di Treskrimsus pada tanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya tentang menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi Ibu Rebecca Adutadak kepada Bank Bukopin Kupang karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perbankan. 8. Bahwa berdasarkan SP3 tersebut maka cukup secara hukum pembuktian bahwa segala tuduhan Ibu Rebecca Adutadak terhadap Bank Bukopin Kupang adalah tidak benar dan Bank Bukopin Kupang secara profesional selalu menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, bahwa terkait dengan kejadian pada tanggal 10 Februari 2022 di kantor Bank Bukopin Kupang, Bank Bukopin Kupang sangat menyayangkan langkah-langkah hukum tersebut yang berasal dari pihak Ibu Rebecca Adutadak. Sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa permasalahan antara Ibu Rebecca Adutadak dengan Bank Bukopin Kupang telah diproses secara hukum di Polda Nusa Tenggara Timur dan telah dikeluarkan SP3 pada pokoknya menghentikan pemeriksaan dugaan tindak pidana perbankan, dan secara hukum dapat diartikan bahwa segala tuduhan tidak baik terhadap Bank Bukopin Kupang terkait dengan Ibu Rebecca Adutadak adalah tidak benar. Yang ke-10,
bahwa apabila Ibu Rebecca Adutada tidak puas atau tidak terima dengan keputusan SP3 dari pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur tersebut, sepatutnya mengupayakan langkah-langkah yang disediakan hukum, misalnya pra peradilan sebagaimana yang disediakan oleh KUH Pidana. Dan kami dari pihak Bank Bukopin Kupang juga sangat menyayangkan kegaduhan yang sempat terjadi beberapa hari lalu sehingga cukup mengganggu kegiatan profesional Bank Bukopin Kupang. Kami dari pihak Bank Bukopin Kupang meminta kepada seluruh nasabah atas ketidaknyamanan yang terjadi beberapa waktu lalu, dan kami yakin segala sesuatu dapat didiskusikan melalui cara yang lebih baik. Selanjutnya pada kesempatan ini secara resmi melalui proses press conference ini kami sampaikan bahwa pihak Bank Bukopin Kupang sepenuhnya tidak melakukan hal-hal yang telah dituduhkan oleh pihak yang bersangkutan. Seluruh kegiatan usaha dan operasional perusahaan modal selalu mengacu dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih teman-teman. Ini 10 poin klarifikasi yang diklarifikasikan oleh Bank Bukopin Kupang. Ya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Agustinus. Ya, jadi teman-teman semua, tadi 10 poin yang disampaikan oleh pihak bank, dan perlu saya sampaikan bahwa dari 10 poin ini tidak ada poin yang sama sekali, ya, tidak ada poin yang sama sekali memberikan jaminan kepada nasabah. Ini pihak bank mau mencuci tangan sendiri, ya, dia mau mencuci tangan. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa undang-undang LPS, ketika nasabah menyimpan uangnya di bank, bank itu adalah jaminannya sendiri. Yang saya sampaikan bahwa pihak bank menyatakan bahwa sudah ada surat SP3, surat pemberhentian penyidikan. Padahal surat yang dikeluarkan oleh Polda, surat pemberhentian penyelidikan. Jadi jangan bawa-bawa ke ranah pra-peradilan. Itu bukan objek pra-peradilan kalau penyelidikan. Itu masih di Polda. Kalau kami bisa buktikan, bisa membawa bukti baru ke Polda, Polda bisa buka. Makanya kami sudah menyurati ke Polda untuk membuka kembali laporan yang sebelumnya sempat dihentikan karena masih dalam proses penyelidikan, belum sampai penyidikan, ya. Jadi pihak bank jangan ngarang-ngarang tuh, belum penyidikan, itu masih penyelidikan. Masa ngarahin kita ke pra-peradilan? Itu masih dalam proses penyelidikan. Yang kami sayangkan sama sekali adalah yang pertama, yang seharusnya pihak bank mencarikan solusi. Kenapa seperti itu? Dari awal kami sudah sampaikan bahwa yang namanya Jacqueline itu adalah staf bank. Staf bank yang merangkap pekerjaan menjadi juga staf dari salah satu PT. Namanya PT Mahkota. Nah, ini kan kesalahan dari pihak siapa? Kenapa bank memberikan seorang staf pekerjaan lalu ada juga tidak memonitor bahwa ternyata staf itu juga melakukan pekerjaan yang lain. Kejadian ini terjadi karena apa? Karena Jacqueline datang, Ibu Rebecca klien kami taunya adalah pihak bank, bukan dari pihak PT Mahkota. Tetapi yang terjadi adalah ternyata dia bawa misi juga. Misinya apa? Menandatangani sesuatu yang Ibu Rebecca sendiri tidak tahu dan tidak paham. Toh kalau ada perjanjian waktu, oke, perjanjian tanda tangan Ibu Rebecca, serahkan dong. Mana Bu, tolong dibacakan. Mana salinannya, kasih ke klien saya. Tidak ada sama sekali. Setelah terjadi keributan itu, baru mereka menyampaikan. Ada salah satu namanya Acili itu, datang orang baru menjelaskan bahwa oh ternyata uangnya Ibu bukan di Bank Bukopin. Uangnya Ibu sudah di PT Mahkota. Disitulah terjadi kegaduhan karena keluarga Ibu Rebecca tidak pernah yang namanya mau menginvestasikan uangnya ke PT yang lain selain kepada Bank Bukopin, depositnya pada Bank Bukopin. Kepercayaan daripada nasabah, daripada Ibu Rebecca sendiri, dari uang 2 miliar, akhirnya dia menambah lagi tabungan menjadi 3 miliar untuk didepositokan ke Bank Bukopin, bukan kepada pihak yang lain, kepada PT yang mana kayak namanya Mahkota. Klien saya tidak pernah tahu. Memang yang kalian lihat di buku tertulis itu semuanya nyata, bahwa ada tanda tangan Ibu Rebecca, ada beberapa tanda tangan, tapi tidak dijelaskan ini tanda tangan untuk apa. Harusnya orang berinvestasi, harusnya kan ada tanda tangan dan dijelaskan dulu, lalu diberikan juga fotokopian kayak selipnya kayak apa langsung kepada Ibu Rebecca supaya tahu ini untuk apa Bank Bukopin atau ke PT Mahkota. Karena klien saya tidak pernah tahu. Ini yang jadi persoalannya. Kalau memang klien saya kemarin sampaikan, Pak Agus, kalau saya tahu bahwa saya sendiri yang tanda tangan,
dan juga sudah dijelaskan dari awal bahwa uang saya akan divestasi kepada PT Mahkota. Kenapa saya sudah bertahun-tahun saya berjuang terus? Karena memang dia tidak tahu. Inilah kenapa saya bilang ada konspirasi, ya, ada permufakatan jahat di sini. Ada orang suruhan bank, bawa seragam bank, bawa KTA bank yang selalu melakukan komunikasi, bahkan membawa dana mengeluarkan dari Ibu Rebecca sendiri. Lalu tiba-tiba beralih profesi, yang datanya pakaiannya Bank Bukopin, tapi tiba-tiba beralih profesi membawa salah satu PT yang mana terselubung. Dan klien saya tidak pernah tahu. Makanya dari dulu kita sampaikan bahwa kami tidak pernah tahu yang namanya PT, yang namanya PT Mahkota. Yang kami tahu uang kami depositnya di Bank Bukopin. Mau sampai kami pun akan kami sampaikan itu, karena memang setelah kami teliti telah ada lain sebagainya, memang tidak ada. Uang itu kami mau alihkan ke PT yang lain. Buktinya di rekaman juga terkonfirmasinya, satu, jedahnya begitu banyak, dan ibu ditanya mau kirim uang kemana, ibu sendiri tanya, saya nggak tahu, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana itu informasi dengan benar. Ada bahasa tiba-tiba BCA aku, loh, harusnya menjelaskan uang ibu akan dibawa ke sini, ke sini, ke sini. Konfirmasi kan harus jelas. Katanya bank sudah melalui peraturan perundang-undangan SOP. Pertanyaan saya, SOP-nya pernah Anda dikasih ke klien kita? SOP-nya apa? Klausul pasal-pasalnya apa? Supaya orang tahu yang dilanggar mana, yang perlu dijalankan mana, gitu loh. Dia hanya datang, minta tanda tangan, pergi lagi, datang lagi, kapan dikonfirmasi dan lain. Tidak pernah menjelaskan SOP daripada bank itu. Tidak ada. Oke, bicara tentang rahasia bank. Tapi kan orang perlu tahu dong, di bank itu apa sih standar operasional prosedurnya apa? Ketika kita menaruh uang, jaminannya apa gitu. Ini kalau seperti ini, ya ada oknum bank, ada staf bank bekerja sebagai staf di Bank Bukopin, lalu bekerja juga di pekerjaan lain. Lalu ada niat terselubung, ya. Dia pernah bilang, saya pernah lihat konfirmasi dari para Jacqueline bahwa sudah ada berkomunikasi berkali-kali. Tolong buka komunikasinya kapan. Yang katanya dia pernah menjelaskan kepada Ibu Rebecca bahwa ada menawarkan investasi tersebut. Kalau ada rekaman atau ada konfirmasi kapan? Tidak pernah. Bahasa itu tidak pernah ada. Sampai klien saya tahu itu ketika Acil itu datang menjelaskan. Bukan Jacqueline. Jacqueline tidak pernah kasih tahu apapun. Makanya jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Saya hanya menyampaikan bahwa ketika jaminan bank itu harus ada. Jangan hanya mengambil dana, lalu ketika ada masalah cuci tangan. Ya. Dan saya kembalikan lagi bahwa kasus di Polda bukan berarti ditutup di SP3 sudah pra peradilan karena penyidikan. Bukan. Ini masih proses penyelidikan. Dihentikan sementara. Ya. Karena buktinya belum kuat. Nah, kita akan kuatkan bukti-bukti yang kita akan hadirkan supaya dibuka lagi Polda. Jadi tidak harus melalui proses pra peradilan, karena kalau penyelidikan bukan objeknya pra peradilan, kecuali penyidikan itu baru prosesnya atau objeknya lewat pra peradilan. Dan harus digarisbawahi bahwa ya sebenarnya saksi utama, saksi yang tahu persis persoalannya ada yang bernama Angel ya. Ini Angel ini tahu persis terkonfirmasi atau tidak, ya. Bagaimana perjalanan duit ini dideposit, di mana mau keluar atau ditransfer atau tidak. Angel ini paling tahu. Dan Jacqueline sendiri karena apa? Kenapa dia harus dikeluarkan dari bank? Pasti kan ada persoalan. Iya kan? Kalau tidak ada masalah tidak mungkin dia dikeluarkan dari bank. Pertanyaannya apa dengan dia keluar dari bank lalu selesai urusan? Lalu bank boleh cuci tangan dengan uang dana orang yang ditransferkan ke perusahaan lain tanpa seizin, ya, tanpa kemauan daripada klien saya. Harus digarisbawahi juga bahwa tidak pernah klien saya Ibu Rebecca mengisi formulir. Ya, ini harus tidak pernah mengisi formulir tentang perusahaan atau PT yang namanya PT Mahkota. Tidak pernah, tulis tangannya tidak pernah ada. Yang kedua, ketika uang itu misalnya mau ditransfer, harusnya menggunakan KTP asli daripada Ibu Rebecca. Faktanya KTP itu tidak pernah, KTP asli tidak pernah dikasih. Dan yang berikut lagi, tidak ada surat kuasa dari Ibu Rebecca kepada siapapun untuk supaya uang itu dialihkan ke tempat lain atau ke perusahaan lain. Ini sangat penting. Bagaimana uang 3 miliar keluar dari Bank Bukopin tanpa terkonfirmasi dengan benar, tanpa KTP asli, tanpa dia mengisi formulir
yang di bawah itu bukan klien saya mengisi loh formulir. Bahkan formulir dia sendiri tidak tahu. Lalu PT ini pun dia tidak pernah tahu dan tidak pernah dijelaskan. Ini PT dari mana? Tidak pernah. Karena ada kata-katanya seolah-olah, oh sudah ada komunikasi. Kapan komunikasi? Nggak pernah ada. Kalau benar bahwa klien saya mau berinvestasi ke perusahaan lain, dia tidak mungkin akan berjuang bertahun-tahun. Udah pasti ya sudah. Dijalani aja kalau memang benar seperti itu. Karena tidak benar inilah, maka dia memperjuangkan haknya. Sampai kapanpun akan diperjuangkan terus. Karena sesuatu yang salah jangan dipertahankan. Pihak bank pun harus jeli dong. Kehati-hatiannya harus ada. Masa uang 3 miliar main keluar saja, tidak terkonfirmasi dengan baik. Lalu tidak ada KTP yang asli. Lalu tidak pernah ada formulir yang diisi oleh klien saya. Lalu tidak ada surat kuasa. Ini kan sesuatu yang sangat janggal itu loh. Maka saya bilang ini ada konspirasi. Makanya harus dari Krimsus yang akan membongkar ini. Kalau persoalan di Krimum ya, di Krimum sekarang tahapannya sudah penyidikan. Dan kami juga sebenarnya sudah menyurati Kapolda. 2 hari lalu kami juga sudah datangin ke PT Bank Bukopin Pusat. Saya sudah ketemu dalam beberapa legal di sana. Dan sudah dijelaskan kepada mereka situasi yang ada di PT Bank di Bank Bukopin Kupang. Lalu mereka menjelaskan bahwa mereka akan rapatkan ini dengan pimpinannya. Nanti mereka akan menjawab surat yang saya sampaikan dan kami akan berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, mereka juga minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya bilang, bagaimana mungkin etika dari para seorang staf bank, yang mana seorang nasabah, siapapun yang datang ke bank harusnya diterima dengan baik dan benar. Bukan justru memprovokasi, bukan justru menyampaikan hal-hal yang menyinggung perasaan orang. Orang sudah kehilangan duit, lalu ke sana mau minta klarifikasi, mau bertemu sama pimpinannya di sana. Malah dikatakan bahwa kalian tuh abal-abal, uang kalian tidak akan pernah kembali. Hal ini yang harus diusut oleh pihak Bank Bukopin. Ada apa dengan oknum itu? Dia tahu sebanyak apa tentang masalah itu? Harus jelas. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut uang orang. Yang harusnya Bank Bukopin harus bertanggung jawab, harus menjamin. Ini kesalahan siapa? Kenapa si Jacqueline itu datang sebagai orang bank, tapi tiba-tiba dia juga bekerja di salah satu perusahaan? Ini kan jadi persoalannya kan di sana. Kalau dia dari dulu bekerja di bank ya harus bank dong, kecuali dia datang pakai seragamnya PT Mahkota. Itu mungkin lain. Berarti memang pribadinya dia dong. Tapi persoalan dia datang itu pakai seragamnya seragam bank. KTA Bank Bukopin. Label stempelnya Bank Bukopin, bahkan kop surat yang diserahkan uang 10 juta itu pada saat itu juga Bank Bukopin. Lalu bagaimana kamu bank menyatakan bahwa itu oknum? Itu perbuatan oknum daripada Jacqueline. Yang saya pertanyakan itu, lalu bank mau cuci tangan begitu saja? Tidak seperti itu, ya. Jadi teman-teman, saya hanya menyampaikan, nanti dijelaskan sama ibu dan juga rekan saya bagaimana sih sebenarnya yang terjadi supaya jelas. Yang intinya adalah yang pertama, tidak pernah klien saya mengisi data formulir tentang PT Bank Bukopin. Yang kedua, tidak pernah ada KTA asli diserahkan dan kuasa untuk mencairkan, mengalihkan uang itu ke pihak lain. Ini inti daripada persoalan. Jadi kalau bank merasa bahwa dia tidak bertanggung jawab, itu salah besar. Kenapa? Karena ada kesalahan prosedur, SOP yang salah sih. Harusnya kan sudah memenuhi syarat dulu baru bisa dialihkan bank. Terkonfirmasi dengan benar dulu kepada pemilik uang. Faktanya nggak ada. Gitu. Ya, ini yang harus dijelaskan semuanya. Mungkin dari teman-teman nanti juga ada rekan saya mungkin poin kedua ketiga dijelaskan. Ini surat-surat yang kita kemarin sampaikan, saya perlu jelaskan. Setelah dari Bank Bukopin, saya juga ke Mabes Polri, surat juga kita masuk ke Pak Kapolri, ya. Yang ketiga kami juga ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga surat kami menyusul adalah ke Ketua DPR RI dan DPD RI. Karena ini menyangkut masyarakat, ya, menyangkut uang rakyat, menyangkut banyak orang. Ya, rakyat Indonesia. Jadi harus pimpinan-pimpinan tahu supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Kami minta supaya Pak Kapolda, ya, Kapolda NTT supaya membuka kembali kasus ini yang di Krimsus.
Karena ini supaya dibongkar semuanya lah. Siapa yang terlibat di dalamnya, ya, otak daripada kasus ini, perkara ini siapa gitu loh. Jangan dibiarkan, ya. Ini bank harus punya tanggung jawab. Dia sebagai penjamin kok uang orang. Kenapa tiba-tiba mau cuci tangan begitu saja? Emang Jacqueline itu siapa? Kecuali Jacqueline datang bawa seragamnya, seragam PT Mahkota. Lain cerita, mama kan waktu saya datang pakai seragam Mahkota. Saya kan kerja 2 tempat, kecuali waktu saya datang tuh pakai pakaian bank. Ini kan saya datang, dia datang pakai pakaian bank, identitas bank, KTA bank, transaksi bahkan dari situ ada label bank juga. Lalu tiba-tiba bilang ini waktu tanda tangan dari pihak Mahkota. Ini yang menjadi persoalan. Masalahnya bukan di pihak kita. Karena pegawai bank bekerja di 2 tempat, yang mana membingungkan daripada nasabah itu sendiri. Uangnya harusnya deposito ke bank Bukopin ditambah lagi 1 miliar jadinya 3 miliar. Tahu-tahunya 3M nya berubah ke investasi di salah satu perusahaan. Ini jadi persoalan. Makanya kami juga bukan hanya bersurat kepada Bapak Kapolda untuk membuka perkara yang telah dihentikan di Krimsus, kami juga minta perlindungan juga ke pimpinan lembaga tinggi negara, baik itu MPR, DPR, DPD, RI ya. Supaya apa? Supaya mereka tahu juga bahwa bicara tentang kerahasiaan bank udah jebol kok. Bagaimana rekening orang bisa ada di tangan si Aci Eli itu, bisa transfer duit ke. Bagaimana mungkin bicara kerahasiaan bank? Bicara SOP itu kan harus ditahu sama orang loh. Jelaskan. Kalau SOP tidak jelaskan sama orang, bagaimana orang tahu? Jadi yang mana SOP, yang mana rahasia bank? Ya, kita harus bongkar ini. Saya punya ini harus bongkar. Prestasi buat Polda NTT, bongkar ini. Siapa yang terlibat di dalamnya, ya? Karena ini berbadan hukum. Ini bukan perusahaan yang biasa mungkin tanpa terdaftar lain sebagainya. Ini perusahaan yang berbadan hukum. Makanya kenapa kami minta supaya Polda lewat Krimsus untuk membongkarnya gitu loh. Biar nyampe ke badan hukumnya yang bertanggung jawab siapa. Lalu uangnya klien saya kemana? Kapan dikembalikannya? Itu persoalannya kan. Masa uang itu begitu saja hilang, dibawa ke tempat lain tanpa konfirmasi yang jelas, tanpa KTP asli, tanpa meminta formulir pengisian, tiba-tiba bawa datang tanda tangan label ada Bank Bukopin, ada uang 10 juta di atas, di bawahnya minta tanda tangan aja. Namanya Mama Robeka tahunya itu memang dari Bank Bukopin, ya dia tanda tangan. Karena tidak ada penjelasan sama sekali. Bahkan selama ini Jacqueline melayani nasabah prioritas Mama Robeka sendiri di rumah, tidak pernah menjelaskan tentang yang namanya PT Mahkota. Tahunya ketika namanya Aci Eli itu datang ke rumah dan menjelaskan. Setelah dia menjelaskan, terjadilah kericuhan. Kenapa? Karena keluarga ini tidak pernah tahu, tidak pernah disampaikan tentang yang namanya PT Mahkota. Ya, itu penjelasan dari kami. Mungkin saya kemarin itu kan sesuai dengan penjelasan dari pihak bank sendiri bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas uang 3 miliar itu dikarenakan seperti yang disampaikan tadi bahwa uang itu sudah diambil sendiri oleh nasabah, ditarik oleh nasabah dan sesuai dengan prosedur. Bahkan seperti yang disampaikan tadi juga bahwa di Polda sana saat penyelidikan itu kan saat dibuka rekaman konfirmasi voice record itu maka itulah yang mereka sebut dengan sesuai dengan SOP. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mama Rebecca tadi bahwa tidak pernah menyampaikan dikonfirmasi, mungkin sebagai pengacara penegasan saja bahwa kira-kira langkahnya seperti apa. Ya, makanya tadi saya kembali lagi sampaikan, Bang seolah-olah mau cuci tangan dengan persoalan ini kan begitu. Bicara konfirmasi lengkapnya belum ada. Faktanya dari pihak bank 62 detik, dari Polda Krimo 46 detik. Itu aja sudah berbeda. Bahasanya tadi ya 2 kali aja udah berbeda kok, udah jauh berbedanya. Ya, bicara tentang konfirmasi. Lalu bahasa yang berikut, penarikan kapan? Belum ada. Tidak ada KTP asli di bawah, tidak ada surat kuasa. Lalu penarikan seperti apa? Tidak ada Rebecca menarik duit di bank. Tidak ada. Makanya ini kenapa harus supaya terang benderang dibuka semuanya ya oleh Polda supaya jelas. Jadi ada jaminan terhadap nasabah. Ini kalau seperti ini duit orang di bank ditaruh, lalu tiba-tiba ada oknum bank lalu bekerja sama di salah satu PT dengan cara terselubung lalu mentransferkan dana itu ke investasi PT lain untuk mencari keuntungan. Nah, ini bahaya. Makanya saya kembali lagi bahwa permainan seperti ini harus dibongkar ini.
Karena oknum bank, kita tahunya kan Jacqueline itu orang bank, ya kan? Lalu bank mau cuci tangan seperti apa? Karena dia sudah keluarkan, lalu dianggap itu tidak ada urusan dengan bank. Tidak seperti itu. Hukum tidak berlaku surut, ya kan? Jadi saya minta kepada Polda, ya, dan juga pihak bank, ya jangan sampai cuci tangan seperti itu. Anda ini berbadan hukum, ya. Urusannya pasti ada jaminan, ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Di situ jelas bahwa setiap uang yang masuk ke bank, ditabung ke bank, jaminannya adalah bank. Makanya kalau ada persoalan seperti ini, lalu jaminan siapa? Kalau klien saya dari awal saya sudah tanya, Mama kalau benar Mama berinvestasi ke tempat lain, biar tidak secapek kita ngurus persoalan ini. Mama Rebecca bilang apa? Saya tidak pernah tahu yang namanya PT yang lain. Dijelaskan pun tidak. Minta tanda tangan, waktu tanda tangan habis, coba dikasih penjelasan ke saya, tidak. Maka saya harus berjuang, karena ini sesuatu yang tidak benar. Kalau memang benar saya mau investasi uang saya di PT Mahkota, untuk apa saya berjuang sudah bertahun-tahun? Untuk apa? Iya kan? Tapi karena ini sesuatu yang terselubung, ada kejahatan di situ, ya udah kita bongkar gitu. Jadi saya ingatin lagi kepada pihak Bank Bukopin, ya, jangan cuci tangan, tapi mari cari solusi yang terbaik untuk nasabah yang prioritas, yang menyimpan uangnya di bank, supaya apa? Supaya ada lagi kepercayaan, trust masyarakat terhadap Bank Bukopin. Ini sangat penting buat bank. Jadi jangan sampai, ya, klien saya udah jadi korban karena karyawannya bank, lalu bank sendiri tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini kan persoalan. Jadi pertanyaan tadi saya perlu jawabnya seperti itu, bahwa bank tetap bertanggung jawab, bank selaku penjamin, ya, dan Krimsus Polda agar membuka kembali kasus yang di Krimsus sebelumnya yang masih dalam tahap lidik sudah dihentikan, supaya dibongkar semuanya ke badan hukumnya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit saja ya terkait dengan perbankan ini ya. Tadi sudah dijelaskan banyak mungkin dari klien bahwa kronologisnya sudah jelas. Nah, ketika kita bicara terkait perbankan ini kan diatur di dalam undang-undang. Lalu kemudian perlu kita garis bawahi ya. Jacqueline pergi ke rumah klien kami itu awalnya bukan dengan PT Mahkota. Jacqueline sendiri yang ke sana. Ketika kemudian masalah ini sudah terjadi selama 1 bulan, barulah orang PT Mahkota ini ke sana. Sehingga klien kami baru tahu bahwa ternyata uangnya sudah diinvestasi kepada PT Mahkota. Tetapi awalnya kan Jacqueline sendiri yang ke sana. Jacqueline ke sana kan bawa nama bank, artinya jelas diatur di dalam undang-undang. Ya, jadi bank tidak boleh wajib untuk dia mencuri tangan seperti itu. Seharusnya dia harus tanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian saya jelas sedikit terkait dengan undang-undang perbankan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Itu kan jelas ya di pasal 37B. Ya, ini kemudian seharusnya orang bank juga dibuka untuk dibaca. Ya, itu bunyinya jelas, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Pertanyaan saya adalah, di mana bank wajib menjamin nasabah yang sekarang ini jadi masalah? Mana jaminannya? Ini seharusnya dibuka untuk dibaca. Tanya si Jacqueline itu pasti tahu persis. Tanya si Angel, dia tahu persis. Makanya itu harus jadi bukti. Lalu kenapa kepala bank selama beberapa bulan diminta supaya jelas terang benderang, supaya ke depan ada jaminan dan